Ngene cek kurangi kecepatan piye? Ora mlaku blas. Ora mlaku blas, macet. Kok iso omong kurangi kecepatan? Blas ora mlaku. Gusti, piye iki arep nyambut gawe iki, Gusti? Sangatlah miris saat semua orang menyatakan bahwa PMI adalah pahlawan devisa negara yang katanya adalah penyumbang devisa negara kedua, tapi katanya sih. Tapi untuk mengirimkan oleh-oleh saja mereka dipersulit. Kalian harus tahu bahwa untuk mengirimkan barang tersebut, para PMI itu harus menyisihkan sebagian dari gaji mereka yang gajinya itu nggak semuanya gede. Jadi sudah saatnya pemerintah Indonesia harus memberikan kemudahan untuk para PMI untuk mengirimkan barang-barangnya ke Indonesia. Toh itu juga barang-barang bekas semua. Apakah masih kurang dengan sumber pendapatan dari devisa negara yang dibantu atau disumbangkan oleh para PMI? Bahkan kalau bisa untuk pengiriman kargo atau barang PMI dari luar negeri, tidak usahlah dipungut biaya-biaya apalah, pajak apalah gitu. Sebenarnya nggak perlu juga. Karena untuk sumbangan devisa kedua negara itu menurutku udah kenyang banget. Jadi menurutku nggak perlu cawe-cawe uang receh dari pungutan pajak barang TKI yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian sukses dan sehat di luar sana. Jadi lagi ramai banget. Sekarang sudah terjawab ya. Tapi ini sebenarnya juga nggak sekarang-sekarang ini sih. Barang kalian atau barang TKI, kiriman TKI itu macet lama sampai berbulan-bulan, sampai setahun, bertahun-tahun, dan hilang itu sebenarnya udah dari dulu ya. Cuman yang rame-rame ini barang PMI itu bener-bener macet dan beritanya lagi rame. Jadi kalau kalian nanya barangku kok nggak nyampe-nyampe, kemudian ada info barangku kok dikembalikan atau barangku kok mungkin sekian bulan nggak nyampe, ya jawabannya seperti ini. Jadi puluhan kontainer itu macet di Pelabuhan Tanjung Mas dan juga Tanjung Perak. Jadi puluhan kontainer ini adalah barang kiriman dari PMI atau TKI di luar negeri yang hampir semuanya adalah barang bekas, baju bekas. Jadi ini penyebabnya adalah pemerintah Indonesia saat ini menerapkan kebijakan baru terkait proses impor dan ekspor dari dan ke Indonesia. Itulah mengapa barang-barang kalian, khususnya barang TKI itu sekarang ini lagi macet, disita, dan nggak bisa dikeluarin dari pergudangan kontainer tersebut. Jadi 70 kontainer itu dari berbagai negara itu adalah barang khusus kiriman dari para TKI atau PMI. Sebenarnya kebijakan terbaru dari pemerintah Indonesia yang 17 Oktober kemarin terkait kiriman barang dari luar negeri itu seharusnya itu mulai berlaku 17 November. Tapi dari berita yang aku baca, atas permintaan Presiden Jokowi, kebijakan tersebut dipercepat 1 bulan dan sudah terbit tanggal 17 Oktober kemarin. Kenapa barang-barang PMI ini yang dijadikan target oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak bisa dikeluarkan dari kontainer atau pergudangan? Karena sebagian besar barang-barang TKI yang dikirim ke Indonesia itu adalah barang bekas dan terutama adalah baju-baju bekas. Kita tahu ya, kemarin-kemarin itu sempat rame bahwa usaha atau bisnis thrifting atau baju-baju bekas kiriman dari luar negeri ke Indonesia itu benar-benar di stop sama pemerintah Indonesia. Jadi karena barang-barang PMI sebagian besar adalah baju-baju bekas, makanya ya ini harus ada aturan yang dibuat khusus untuk para TKI. Jadi menurut kalian gimana? Apakah masih yakin atau masih mau kirim barang-barang bekas dari luar negeri ke Indonesia? Kalau menurutku sih, daripada kalian membuat ribet, mempersulit hidup kalian di luar negeri itu udah capek banget, pikiran udah stres banget dengan majikan, lingkungan kerja, dan yang lainnya, mungkin meninggalkan keluarga. Nggak usahlah ditambah-tambahin beban kalian dengan ngurusin ngirim barang bekas ke Indonesia dari luar negeri. Menurutku nggak perlu sama sekali. Jadi nggak usah capek-capek nyari barang-barang bekas, kemudian ngumpulin duit untuk ongkirnya juga. Itu juga kalian tahu bahwa untuk barang bekas, misalkan baju-baju bekas, tas bekas, sepatu bekas, itu udah yakin kalian akan dikenakan pajak. Jadi menurutku nggak usah menambah beban hidup kalian, karena udah capek-capek ngumpulin uang juga buat ongkir, tapi ujung-ujungnya barang kalian tuh disita, hilang, kemudian dipilih-pilih yang bagus mungkin disita. Kalau yang jelek-jelek kayaknya bea cukai nggak mau ya. Kalau masalah kargo terus diribetkan seperti ini, kan resikonya para TKI nggak mau kargo lagi kan. Jadi ini dampaknya akan sangat luas.
Misalkan jasa kargonya jadi sepi, yang punya karyawan pasti gajinya terlambat atau mungkin dikurangi karyawannya. Tapi kayaknya kalau untuk bea cukai sendiri nggak akan ngaruh banyak sih, mereka juga nggak akan rugi. Jadi misalkan usaha kargo dari luar negeri ke Indonesia di stop khusus untuk para TKI, pihak bea cukai juga nggak akan rugi-rugi banget. Mereka juga masih bisa mendapatkan sumber penghasilan dari sektor yang lain. Jadi nggak hanya dari barang kiriman TKI dari luar negeri ke Indonesia saja sih menurutku. Gimana menurut kalian semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di video ini. Tapi ingat, tetap harus menjaga etika dalam berkomentar. Oke? Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iso mengurangi kecepatan. Belas